Sobat Podcast, di masa pandemi ini tentu banyak sekali masalah yang kita hadapi. Salah satunya adalah masalah keuangan yang biasanya dihadapi oleh kaum pekerja dan juga kaum profesional seperti itu. Tapi tentunya di balik semua masalah yang kita hadapi ini banyak juga peluang yang bisa kita hadirkan. Seperti juga yang dihadapi atau dijalankan saat ini oleh tamu saya, yaitu ada Yohanes Doni, seorang pekerja pariwisata, tapi sekarang ada pundi-pundi finansial yang baru nih, yaitu dari bisnis Magot. Apa kabar, bro? Baik, bro, baik. Ini kalau dari menurut informasi yang saya dapatin, omsetnya udah nyentuh belasan juta, betul ya? Iya, Astungkara ya. Omset dan keuntungan ya belasan juta. Omset dan keuntungan. Oke, besar sekali. Dan sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Ya, itu dia Sobat Podcast. Semoga ini jadi awal motivasi nih. Karena belasan juta. Karena baru berapa tahun nih udah jalannya? Kalau dari awal banget itu baru 1,5 tahun sih. 1,5 tahun Ya. sampai sekarang udah belasan juta. Wah, seriusnya baru setahun malahan ya. Seriusnya baru setahun. Karena setengah tahun di awal itu kan kita masih trial and error segala macam. Oke. Artinya setengah atau 6 bulan Ya, itu 6 masih bulan trial and itu. error. Iya. Baru 1 tahun yang lebih serius. Iya, serius banget. Kita memang mau kita buat Magot, kita jual, kita bisnisin di Magotnya gitu. Itu harus setahun. Oke, tapi masih aktif ya di pariwisatanya? Aktif. Masih aktif. Masih aktif. Oke. Meskipun dari rumah. Oh, Eva ceritanya. Eva, Oke. betul. Nah, dari informasi yang saya dapat juga, Doni nyemplung atau bergelut di bisnis Magot ini juga nggak sengaja gitu, karena awalnya mau bisnis lele ya. Betul. Gimana tuh? Nah, awalnya kan kita ya namanya pandemi kan kita pengennya nyari pemasukan yang baru kan gitu. Oh, karena kena dampak gitu ya. Iya, betul. Nah, waktu itu pilihan saya jatuhkan sama si peternakan lele, pembudidayaan lele gitu. Karena kan pasarnya ada tuh waktu itu katanya. Nah, saya pelajarin, saya coba buat prototipe 2 kolam waktu itu, nggak banyak-banyak, cuma isi kalau nggak salah 1.000 sama 2.000 total. Habis itu saya coba 2 kali siklus nggak ketemu gitu. Hasilnya nggak ada, tipis banget gitu. Nah, waktu itu saya observasi dan ketemunya ada 2 masalah utama waktu itu, di pembenihan sama pakannya gitu. Nah, karena kita cuma pembudidaya, otomatis pembenihan kita udah nggak bisa apa-apain, kita harus beli kan gitu. Oke. Nah, sekarang masalahnya ada di pakan aja nih yang kita bisa otak-atik nih gitu. Waktu itu saya coba searching dan ketemunya si ulat Magot ini gitu. Karena untuk memaksimalkan hasil lele ya. Iya, betul, dengan pakan alternatif lebih murah dari pabrikan tanpa mengurangi kualitasnya gitu. Nah, saya cobalah tuh buat Magot sendiri, kemudian saya kasihkan lele saya. Hasilnya lumayan. Ada untungnya kelihatan tuh si lele. Tapi begitu saya masuk ke komunitas Magotnya ini sendiri, kemudian seluk-beluknya saya tahu, siklusnya saya pahami, ternyata kok lebih menjanjikan menjanjikan si belatung Magot ini daripada si lelenya. Jadi plan besar lele itu saya tutup, kemudian saya seriusin di Magotnya ini. Jadi benar-benar nggak sengaja begitu. Benar-benar nggak sengaja banget, maunya yang besar si lelenya ini ternyata nggak deh, yang ini aja deh. Si belatungnya malah, iya, si Magot ini yang malah betul, menguntungkan betul, begitu. betul. Cuman kan dari basic sendiri kan Doni pelaku pariwisata begitu, di travel agent. Iya. Sebagai apa, bro? Waktu itu saya marketing ya masih. Marketing. Oke, sampai sekarang masih marketing. Nah, ini kan nggak ada basic peternakan atau pertanian istilahnya mungkin, atau yang terkait dengan Magot ini sendiri. Belajarnya dari mana nih? Kita belajar otodidak aja. Nah, jadi waktu itu kan kita main sebenarnya di Bali sudah ada sih pembudidaya Magot, cuma masih kecil-kecil, dan mereka buat Magot itu untuk konsumsi pribadi ya lah istilahnya. Jadi dia karena punya lele sendiri, dia buat Magot gitu. Jadi nggak ada untuk dikomersialin, tuh nggak ada. Oke, Jadi kita belajar ke sana, kita observasi di YouTube, di Google, banyak literasi juga kita baca sedikit. Di situ saya bisa nih gitu. Jadi ya pelan-pelan otodidak aja. Terus dalam pengerjaannya sendiri, Doni sendiri awal banget kita berdua. Saya berdua, ada satu teman juga, itu teman kantor juga sih sebenarnya, satu divisi malahan sama-sama. Gitu, benar. Nah, saya coba nih berdua nih gitu. Bro, gimana nih bisnis, coba-coba gitu. Bulat sih gitu. Dia bingung juga, tapi begitu saya jelasin ini. Dia nanya iya, gitu ya. Dia tanya,
sorry bro ini tapi ulet nih, tapi potensinya seperti ini gitu. Oh iya bro, kita gas gitu. Kita cobalah itu ya seperti saya bilang tadi 6 bulan itu trial and error. Kita ketemu formulasinya, kita ketemu siklusnya, kita ketemu pasarnya gitu. Berdua awalnya. Berdua awalnya berarti sekarang kita ada 6 orang. Oh, 6 orang. Itu semua satu. Bener banget. Maksudnya pekerjaan kantor? Satu kantor. Beda divisi doang gitu. Okay. Dan ini semua karena akibat dampak pandemi juga. Oke. Jadi begitu kita lihat ada ininya, ada potensinya. Waduh, kan gimana ya? Receh banget sebenarnya kan. Murah gitu. Apa sih? Kita kalau mau lihat untung ya harus buat kuantitas yang banyak gitu. Dengan kuantitas yang besar. Kita harus main di volume kan gitu. Otomatis kalau kita mau gedein volume ya gedein kapasitas kan gitu. Saya kontak teman, bro ngapain gitu, nggak apa-apain gitu. Ya udah yuk, ini ada ini nih, datang ke rumah bentar gitu. Kontak pelan-pelan lah tuh kita gedein sampai sekarang ada 6 orang. 6 orang dan semua satu kantor ini ya. Kantor. Karena kan pemilihan satu kantor nih karena apa nih? Trust atau apa nih? Iya, lebih ke trust sih sebenarnya. Lebih ke trust. Dan kalau udah kenal kan enak. Iya. Kita udah kenal karakternya mereka juga karakternya kita udah tahu, kita lebih ya namanya bisnis kan trust ya. Oke. Ini mengajak kawan-kawan ini kan ya di satu sisi memang senasib misalnya gitu ya karena terdampak pandemi. Cuman selain trust, alasan lainnya karena memang pingin cuan besar, otomatis tadi ya Tony bilang volumenya dinaikkan. Ini kewalahan bro atau gimana sih sebenarnya? Kita sendiri kewalahan banget malahan. Kewalahan banget karena gimana ya? Kalau di luar Bali sih mungkin udah tergarap lumayan baik ya. Tapi kalau di Bali sendiri untuk masalah maggot ini belum berkembang dengan baik. Dengan gitu. baik. Jadi sebenarnya pasarnya ada, karena kan pasarnya kan peternak nih, peternak lele yang banyak, lele atau ayam kan yang banyak. Cuma nggak kegarap, mereka nggak tahu apa itu maggot. Nah jadi memang sih pelan-pelan di awal itu kita agak kesulitan juga karena mereka nggak tahu. Yang nggak tahu siapa? Peternaknya. Oh peternaknya. Iya. Oke. Calon pembeli berarti. Calon pembeli, mereka nggak tahu. Jadi usernya ini nggak tahu ini apa sih maggot nih. Waduh masa ulet belatung dikasih ke lele sih kan. Gitu. Jadi kita pelan-pelan kasih tahu, ternyata responnya baik gitu. Mereka menyambut baik gitu. Dan kita kewalahan sekarang. Bahkan kita nggak berani promosi karena untuk yang sudah ditangani yang gitu. Sudah jadi repeaternya kita aja udah kita nggak bisa layanin gitu. Oke. Kita mau gedein, tunggu dulu. Apa nih kendalanya bro? Kendalanya ini lumayan gitu. Karena kalau belum tahu maggot itu kan sebenarnya dia makanannya itu kan sampah organik. Oke, sampah organik. Nah, sampah organik. Kalau kita ngomongin sampah organik, wah sampah banyak tuh di Bali, banyak sampah gitu kan. Nggak semudah itu ternyata. Gitu. Apa penyebabnya? Yang pertama kalau kita umumnya di Indonesia aja deh gitu ya. Sebelum ngomong Bali, kita nggak ada budaya pilah sampah. Gitu. Jadi sampah itu masih jadi satu, plastik, residu sampah plastik, kimia, baterai, elektronik, semua jadi satu. Nah sekarang kita mau cari sampah organik aja itu udah susah. Gitu. Karena belum dipilah begitu. Karena belum dipilah. Harapannya kan biar sudah dapat yang dipilah begitu ya. Gitu. Kalau kita harus milah sendiri, waduh. Makan waktu, makan tenaga banyak banget. Gitu. Makanya sekarang kita masih konsentrasi gimana nih. Kalau masalah buat gedein kapasitas kita bisa-bisa aja gitu. Kita tinggal invest lebih banyak ya udah ditambahin aja kan gitu. Tapi masalahnya pakannya ada nggak nih, sampahnya ada nggak nih gitu. Ini yang kita pikirin gitu. Sementara permintaan dari user meningkat terus gitu. Sedang potensinya padahal jumlah usernya masih sama begitu ya. Iya betul. Oke. Kita mau nambah kita nggak punya bahan. Itu masalah yang utama banget yang kita hadapin sekarang gitu kan. Makanya kita lagi cari-cari nih gimana nih caranya nih biar kita dapat sampah organik gitu, yang kita nggak perlu pilah lagi. Itu yang jadi kendala utama. Iya betul. Kalau yang selama ini sudah jalan seperti apa dapat
makanannya atau sampah Ya organik ini? kalau yang sekarang, Oke, biar tahu juga sobat podcast, mungkin sampah organik yang dimakan ini apa nih kalau boleh tahu? kalau kita ngomong sampah organik, sebenarnya kan yang dibutuhin maggot ini. iya, sampah organik itu kan sebenarnya gimana ya ngomongnya sampah organik? Daun pun organik sebenarnya kan. Nah, sedangkan maggot itu nggak bisa dikasih makan daun. Oke. Gitu. Ibaratnya rumput Iya, gitu rumput nggak nggak bisa. Sebenarnya kalau itu difermentasi, kemudian dikasih maggot sebenarnya bisa dimakan, cuma gedenya lama gitu, nggak maksimal dia. Sedangkan kita kan butuhnya cepat nih, nggak bisa gitu. Terus jadi apa dong? yang kita butuhin itu adalah kayak sayuran, buah-buah busuk, kulit buah juga nggak apa-apa, sampah olah dapur, SOD, sampah dari misalnya dari restoran, sisa makanan, dari hotel, yang kayak gitu yang kita butuhin. Berarti benar-benar sampah makanan ya, Sampah sayur-sayuran makanan. di sini. Iya betul. Buah-buahan, sayur-sayuran. Sayuran, expired food juga nggak apa-apa. Expired food. Makanan udah kadaluarsa. Tapi ini makanan masih- kaleng itu nggak Oke. apa-apa. Daging berarti. Daging nggak apa-apa. Oh, daging bisa. Bisa banget. Malah bagus malahan gede. Oh, daging bisa ya? Bisa. Oke. Itu Saya pikir cuma sayur sama buah tadi. bisa daging bisa sampai ke saus ice cream. Kita pernah pakai limbah ice cream juga pernah. Limbah es krim. Iya, limbah saus pun disikat. Oh, Semuanya. berarti benar apa yang dikonsumsi ya manusia lah istilahnya gitu ya. Betul. Itu yang kita butuhin gitu. Itu lumayan sulit sebenarnya nyarinya gitu. Sulitnya gimana bro? Kan ini banyak restoran ada, rumah makan ada. Betul. Restoran, hotel nggak kurang kita di Bali. Yang kurang tamunya. Jadi otomatis karena mereka nggak ada okupansi kan, okupansi rendah banget. Otomatis mereka nggak apa namanya restorannya itu Produksinya nggak produksi, nggak ada sampahnya. Gitu. Jadi waktu kita ngobrol sama ada untungnya juga kan masih bukan mantan sih, masih berkecimpung di dunia pariwisata kan, kenalan hotel ada juga kan gitu. Kita ngobrol bisa aja sih bro, cuma masalahnya sampahnya nggak ada gitu. Iya gitu. Sampahnya nggak ada. Jadi selama ini kita mainnya itu di pasar, di distributor buah dan sayur, distributor makanan kaleng. Itu yang kita ambil. Kayak toko-toko buah pinggir jalan. Yang buahnya udah busuk gitu ya. Oke. Karena semakin busuk semakin bagus sebenarnya kalau maggot. Oh gitu. Iya. Karena kan kalau udah busuk kan lunak. Nah kalau lunak itu lebih mudah dicerna untuk si maggotnya itu sendiri. Gitu. Oke. Masih kurang ya dengan adanya ya tadi toko-toko buah, toko ke pasar, Iya. masih kurang itu ya. Kurang. Kapasitas kita itu masih kalau dibandingin sama yang di luar Bali ya, kecil sebenarnya. Kita paling sebulan itu kapasitas cuma 3 ton. Produksinya 3 ton maggot. 3 ton maggot. Okay. Fresh maggot yang masih hidup ya. Iya. Itu cuma 3 ton. Gitu. Dan 3 ton itu kita butuhnya per hari itu sekitar 650 kilogram sampah. 650 kilogram sampah, kurang lebihnya 650. Iya. 550 sampai 500 sampai 650 kilogram sampah organik yang kita butuhin untuk menghasilkan berapa ton? 3 ton 3 ton maggot per bulan. Oke. Nggak main-main, susah. Padahal itu masih kalau di kategori di luar Bali masih kecil nih ya. Gitu. Kalau misalnya skala nasional kita Doni ini masih kecil. Masih kecil banget. Mereka yang di luar Bali itu mereka 1 ton per hari itu udah gampang. Wow. Iya. 1 ton, 30 Karena, ton berarti. Gimana ya kalau di luar Bali itu kan pabrik banyak. Pabrik banyak. Jadi limbah-limbah pabrik itu mereka tinggal pakai aja. Ada limbah sawit, limbah susu, itu limbah sosis itu enak sekali buat mereka gitu. Kalau kita di Bali nggak ada pabrik nih, gitu. Adapun pabrik kecil gitu. Yang banyak itu kan hotel sama restoran. Iya. Cuman salahnya mereka kayak gini. Oke. Lagi. Oke. Berarti itu jadi kendala utamanya karena kebutuhannya meningkat, walaupun usernya masih sama begitu ya. Berarti bagus dong ya hasil produksinya. Potensinya ada. Potensinya bagus. Oke. Kedua ngandelin dari sampah organik ini kan dari pasar, dari toko-toko, ternyata belum cukup begitu.
Kalau ngalir dari rumah tangga belum terpilah. Itu yang jadi kendalanya. Betul. Nah, lalu selama ini yang sudah jalan pengambilannya memang dari 6 orang ini atau ada tenaga khusus lagi? Dari 6 orang ini aja. Sistemnya seperti apa biasanya? Jadi kita kan dari pagi nih. Kebetulan teman-teman tuh tinggalnya Mencar. Maksudnya saya sendiri di daerah Dalung sana, ada yang dari Jimbaran, ada yang dari Pemogan, macam-macam lah gitu. Yeah. Jadi sebelum kita ke farmnya kita, mereka keliling dulu nih, gitu. Mana ke pasar atau ke tempat buah, kemana aja lah pokoknya yang ada sampah organik. Saya keliling dulu, baru ke farm. Gitu. Jadi mereka datang tuh udah bawa ini aja, bawa sampah aja ke farm, kecuali udah ada yang misalnya kayak di pasar tuh udah ada yang gede, ada kebetulan ada distributor yang gede gitu. Ada nggak nih? Ada gitu. Kita bawain mobil ke sana gitu. Jadi kita mencar aja semua. Gitu. Iya. Berarti benar-benar random ini ya, acak aja gitu ya. Aja. Kecuali yang memang sudah kenalan, sudah biasa ambil sampahnya, itu kita tinggal telepon gitu ya, kontak gitu ya, udah ada sampahnya apa belum, seperti itu. Sampai sekarang masih acak cara pengambilan makannya? Masih, tapi kita juga mulai bergerak nih. Memang sih ke hotel restoran kan gak ada tamunya, tapi kan karena mereka nggak ada tamunya lah, sekarang kesempatan kita buat connect dulu lah istilahnya. Nanti kalau udah ada kan tinggal ambil aja nih gitu. Jadi kita udah ajukan proposal segala macam untuk ke hotel dan restoran. Kemudian kita juga kerja sama jasa sampah sih sebenarnya. Cuma jasa sampahnya ini dia eksklusif banget nih. Jadi dia organik gitu ya? Organik aja dia gitu. Mereka ngumpulin sampah organik dari villa, restoran, hotel di Canggu Seminyak gitu deh. Nah, kebetulan kita bantu nih olah untuk sampah organik yang khususnya dapur, sampah ininya. Jadi sampah daunnya, karena daun itu kan organik juga, cuma metodenya mereka beda. Mereka pakai composting, jadi pakai mikroorganisme gitu, jadi dibuat kompos. Nah, sedangkan itu butuh waktunya lama. Sekarang kita pakainya karena kalau sampah dapur diproses dengan waktu yang begitu lama, baunya lumayan nggak enak baunya gitu. Kayak harus diproses dengan makroorganisme, yaitu si maggotnya ini. Nah, dioperlah ke kita, itu lumayan banget tuh gitu. Jadi kita juga kerjasama lah, kita kolaborasi juga sama teman-teman yang bergerak di bidang sampah organik. Ada LSM juga beberapa kita ajak. Gitu. Dan kita lagi penjajakan, karena kan gimana ya, ada pergub juga yang baru kan tuh. Jadi saya lupa pergub berapa itu ya. Jadi yang tentang pemilihan sampah berbasis sumber itu. Iya. Jadi banyak, ada kepala desa, ada sekretaris desa juga ada main ke farm. Gimana nih kemungkinan kita penjajakan kerjasama, karena kan mereka udah nggak boleh buang ke TPA nih. Mereka harus buat TPST, mereka harus buat TPS 3R kan gitu. Oke lah kalau untuk plastik, mereka udah punya metodenya gitu kan. Untuk residu ya mau nggak bisa diapa-apain lagi kan, harus dibakar kan gitu. Nah, untuk organiknya ini gimana nih pemecahannya nih, untuk composting terlalu lama mereka gitu. Ya udah kita bantu nih, pengennya kesana gitu. Sekarang kita masih penjajakan, matengin konsepnya, karena fasilitas kita juga harus diadaptasi dengan itu. Artinya untuk pengambilan sampah sendiri, karena kan ini kerjasama bagus ya, kita supplier sampahnya istilahnya makin jelas gitu ya, tidak random begitu keuntungannya. Nah, cuman rencananya bagaimana menyediakan tempat sampah begitu untuk mereka, atau seperti apa, atau hanya mengambil saja? Kalau restoran atau hotel kan treatmentnya beda-beda nih. Kalau restoran atau hotel kita tinggal kasih mereka ini aja, apa namanya, kayak ember. Sediakan tempat sampah, sampah. Jadi biar mereka tuh nggak perlu milah sampah lagi gitu. Jadi konsepnya kita taruh itu di restoran yang mereka masing-masing. Jadi begitu ada sisa makanan atau sisa motong sayur atau gimana, mereka buangnya ke sana gitu. Buang begitu penuh kita ambil. Kalau dengan jasa sampahnya itu kebetulan kita
ketolong banget karena dibawain ke farm. Jadi dibawain ke farm, ya udah kita tinggal ambil aja, kita bersihin tempatnya, kita balikin lagi. Artinya selain keuntungan dari sisi maggot, ini juga konsep ini sebenarnya menarik sekali ya untuk keuntungan bagi warga begitu. Betul banget. Karena kan mereka mau secara tidak langsung Doni dan kawan-kawan ikut mendidik masyarakat untuk milah sampah nih. Nah, betul banget. Karena sampah organiknya akan ada yang ambil begitu. Biasanya kan maaf ya, di keluarga juga ngalamin gitu. Kadang-kadang ini diambilnya kapan? Kadang-kadang gitu, ini sudah ada yang ambil kan lebih menarik lagi di luar sampah-sampah yang lain ya. Sampah plastik kan punya tempatnya sendiri. Oke. Yang jadi saya dari tadi pingin tahu nih sebenarnya, makanannya kan organik seperti itu. Apa sih bedanya antara tadi daging juga boleh, saya kaget ya. Setahu saya dari bacaan-bacaan itu selama ini hanya buah dan sayur begitu. Dengan rumput tadi nggak bisa. Sebenarnya bedanya apa sih? Bedanya gini, konsepnya gini. Kita mau budidaya maggot itu tujuannya kemana? Gitu. Kalau memang tujuannya, kalau menurut saya nih ada 3 nih. Tujuannya mau ke penyelamatan lingkungan lah istilahnya. Okay. Peduli lingkungan gitu kan. 1, yang kedua untuk komersial. Gitu kan. Sorry, ada 2 sih. Komersial gitu kan. Nah, kita maunya kemana nih gitu. Kalau memang untuk kepedulian terhadap lingkungan aja, semua sampah organik itu sebenarnya bisa. Semua daun pun itu bisa sebenarnya diolah oleh maggot, tapi dengan syarat itu harus dilunakkan gitu. Maksudnya dilunakkan tuh harus difermentasi dulu. Gitu. Jadi bisa dimakan. Ini definisi dilunak, difermentasi ya? Difermentasi. Bukan dihancurin. Bukan. Ya, lebih baik sih gitu, dihancurkan dulu kan, biasanya dicacah dulu. Kemudian dimasukkan mikroorganisme kayak bakteri itu kan. Bakteri itu ditutup, difermentasi itu 3 hari dibuka, bisa dikasih maggot gitu. Apapun jenisnya. Apapun itu. Organik, asal organik gitu. Cuma masalahnya itu muncul ketika karena nutrisi dari daun jelas beda dong sama nutrisi dari buah. Nah, jadi kita misalnya panen dengan pakan buah-buahan, sayuran, sisa dapur itu kita bisa panen dengan waktu 18 hari. 18 hari. Buah dan sayur. Oke. Nah, kalau dengan rumput misalnya mungkin nggak bisa. Mungkin 1,5 bulan juga nggak gede-gede gitu. Karena nggak ada nutrisinya gitu. Tapi diolah gitu. Tapi nggak worth it, karena kita kan maunya nih kembali lagi ke tujuannya tadi kan. Komersil soalnya di sini. Komersil kan. Kalau saya sendiri kan komersil nih. Gitu. Ya saya butuh cepet dong. Gitu. Makanya saya pilih lagi nih. Gitu. Kalau misalnya untuk yang lingkungan aja ya udah nggak apa-apa, kan kita nggak ngejar apa-apa, yang penting sampahnya hilang. Gitu. Dan hasilnya ada maggotnya, ada komposnya kan gitu. Jadi kesimpulannya tergantung kebutuhan. Betul. Sebenarnya semua sampah organik ini bisa diolah sama maggot atau aslinya dimakan istilahnya gitu, dicerna. Cuman butuh difermentasi aja. Difermentasi ini juga khusus untuk dedaunan ya? Iya. Kalau yang buah kan kalau buah nggak usah. Kalau buah kan biasanya kalau pengalaman kita itu kita dicacah dulu kan, dicacah dulu, dibuburin dulu kecil-kecil banget, itu ditutup aja anaerob, itu udah pasti busuk sendiri ya. Iya, benar-benar buah sendiri. Jadi nggak perlu ditambahin apa-apa, udah bisa busuk sendiri, kecuali kalau yang daun itu agak sulit, keras biasanya. Cuman karena kebutuhannya tadi 2 ya. Kalau cuman untuk penyelamatan alam ya udah nggak masalah. Tapi karena ini kebutuhan ternak atau komersil gitu, jadi lebih cepat dan otomatis nutrisinya lebih bagus dari buah dan sayur. Cuman daging ini bro, itu kan gimana? Karena kan setahu saya nih dari bacaan juga maggot yang ini kan belatung, tapi dengan daging kan ada juga belatung. Iya, betul. Ya ini gimana nanti? Apakah nanti juga menciptakan belatung yang ini kan yang kalau maggot ini kan nggak apa-apa ya katanya untuk kita sentuh, tidak menyebabkan penyakit begitu, karena metamorfosisnya apa? Lalat tentara hitam namanya. Lalat tentara hitam ini
tidak apa-apa gitu ya, tidak menciptakan bakteri karena dia punya namanya bagian dari tubuhnya untuk menghancurkan bakteri. Itu yang saya baca nih. Nah ini kalau ada daging, gimana tuh bro? Apa nggak jadi masalah tuh? Nggak masalah. Kan bisa nyiptain belatung yang ya ini agak. Nggak masalah. Jadi biasanya kalau daging itu kan kuantitasnya nggak terlalu banyak biasanya. Jadi tinggal kita cacah, masukin, itu nggak setengah jam udah habis. Udah habis. Jadi nggak mungkin akan ada ulat belatung yang lain. Kalaupun misalnya ada ulat belatung yang lain, itu dia metamorfosisnya lebih cepat daripada si maggot BSF ya kita sebut, maggot black soldier fly. BSF ini lebih cepat, jadi dia akan hilang sendiri. Gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita salah perhitungan dalam ngasih makan, belatung dari lalat rumah, lalat hijau ada. Cuma itu karena seperti saya bilang tadi dia metamorfosisnya lebih cepat gitu. Dia 2 hari udah hilang. Nggak mengganggu maggot. Nggak akan mengganggu maggot. Ini. Nggak akan mengganggu maggot sama sekali. Paling dia ikut makanin aja gitu. Tapi nggak apa-apa, itu tinggal kita atur lagi pemberian pakannya, volume pakannya, hilang sendiri dia. Artinya mereka nggak saling kanibal ya? Enggak. Okay. Sesama maggot BSF pun nggak kanibal. Nggak kanibal. Atau menciptakan, ya sekali lagi daging kan kalau belatungnya di sana kan maaf ya, itu kan bakteri istilahnya gitu. Gimana? Nggak mengganggu juga ya? Nggak mengganggu. Dia lebih metamorfosisnya udah selesai gitu. Udah hilang udah. Itu aja. Oke. Aman ya. Nah, oke, jadi kita bisa tahu ya, guys ya, karena bayangannya belatung ini kan ternyata ada jenis-jenisnya begitu. Banyak belatung. Oke. Nah, otomatis maggot ini tidak, istilahnya apa ya, tidak terkontaminasi gitu ya dengan maggot. Dengan belatung yang bakteri tadi yang. Oke. Kemudian Doni sekarang pindah tempat. Karena kita butuh kapasitas yang lebih besar. Oke, karena butuh kapasitas besar. Jadi sekarang dibilang besar juga nggak besar banget sih. Sekarang fasilitas kita cuma. Ini masih sewa ya? Masih sewa. Okay. Cuma berapa ya? 4 area doang sih. Cuma 4 area doang. Itu juga ternyata baru jalan. Kita kan pindah tuh Oktober 2021. Jalan sampai Februari sekarang ternyata. Waduh, kenapa nggak buat lebih besar ya gitu. Tapi nggak apa-apa sih, kita pelan-pelan aja kan, karena kita harus settling satu-satu nih gitu. Jadi karena kenapa kita mutusin untuk jadi lebih besar, karena kita udah nemuin pakannya, karena kita udah nemuin pasarnya gitu. Sekarang volume pakan yang kita punya itu ya sekian gitu. Jangan lebih, jangan buat fasilitas yang lebih besar daripada itu, karena nanti kita yang kelabakan gitu. Kelabakan kita nyari sampah itu ternyata susah. Padahal orang bilang, "Nih banyak sampah gua." gitu. Terus susah juga ya, karena memang khusus gitu ya organik. Tantangannya adalah karena tadi tidak memilah. Cuman kalau bicara ngumpulin sampah, dikumpulkan ke farming atau tempat lokasinya pengembangan maggot sendiri, bau nggak sih bro? Nah ini nih tricky banget nih. Kalau kita bilang nggak bau, bohong banget. Oke. Bau pasti bau. Cuma nggak ganggu. Gitu maksudnya. Ya tetangga orang sekitar kan. Kebetulan yang kita dominan sekarang itu kan buah dan sayur. Nah buah dan sayur itu begitu datang kekumpul itu kita proses dulu nih, kita cacah dulu. Dicacah, dibuburin, kemudian itu masuk ke dalam tong-tong penyimpanan. Itu kita tutup rapat, jadi bau nggak akan keluar. Nah begitu kita ngasih makan ke maggotnya, aromanya keluar. Nah ini betul. Nah inilah yang yang kita pelajarin dari awal, gimana caranya biar ngasih makan ini biar nggak bau kan gitu. Nah kita pelan-pelan lah, di awal kita cuma kasih sedikit demi sedikit, karena bau itu logikanya gini loh, bau itu kan muncul karena ada proses pembusukan, gitu kan, karena diam lama gitu kan. Nah sekarang logikanya kita balik, ini sisa makanannya ini, buah dan sayur ini kalau sudah habis duluan sebelum busuk nggak bau dong. Nah itu yang kita kontrol gitu. Sekarang kan kita pakainya kotak-kotak gitu, kita sebutnya kotak biopon. Nah isiannya berapa, kita kasih pakan berapa, biar gimana ini
cepat habis. Gitu. Sebelum busuk dia udah harus habis. 18 jam tadi ya kalau buah dan sayur. Gimana caranya? Ya yang itu kita pelan-pelan kasihnya, kita riset. Oh kalau isiannya telurnya cuma 5 gram, berarti kita ngasihnya seberapa berapa hari sekali. Gitu. Jadi bau sih ada bau, cuma nggak ganggu. Oke, lebih terkontrol istilahnya. Lebih gitu terkontrol. Ya, kalau kita ngomong nggak ada bau sih bohong banget. bohong. Namanya sampah kan gitu. Namanya sampah pasti ada baunya. Cuma nggak ganggu. Masih bisa diterima lah. Iya. Artinya dengan lingkungan sendiri nggak masalah ya. Dengan lingkungan sendiri nggak masalah. Dengan lalatnya sendiri pun nggak ada masalah. Gitu. Metamorfosisnya ya. Ya, metamorfosis terakhirnya itu yang jadi lalat itu juga sama sekali nggak bermasalah sama lingkungan sekitar gitu. Karena kan lalatnya beda nih. Lalat yang lalat rumahan dengan lalat hijau, lalat buah itu beda. Gitu. Mereka nggak makan. Oh, nggak makan? Nggak makan. BSF ini nggak makan? Nggak makan, sama sekali nggak makan. Itu yang bedain mereka dari lalat-lalat yang lain. Gitu. Logikanya gini, kalau lalat rumah nih, mereka kan makan nih, mereka hinggap ke makanan-makanan orang bakteri, lain, penyakit lah istilahnya bawa gitu. sini, terus pindah ke sana, menyebarlah itu penyakit kan gitu. Sekarang kalau lalat BSF mereka nggak butuh makan, jadi mereka nggak akan hinggap di makanan. Gitu. Terus daur hidupnya gimana? Mati sendiri gitu atau? Jadi dia nih sebenarnya biar tahu dong ya. Nggak apa-apa, kasihan banget sebenarnya siklus hidupnya si lalatnya ini. Jadi mereka hidup itu cuma 5 maksimal 7 hari. Karena itu tadi mereka nggak makan. Nah begitu mereka ketemu pasangannya dan kawin, si jantan akan mati setelah kawin, dan si betina akan mati setelah dia bertelur. Singkat banget. Kalau nggak ketemu pasangannya mati juga. Gitu. Oke. Jadi memang benar-benar pemanfaatannya di magotnya, di telurnya ini betul. Ya. Di larvanya maksudnya. Di larvanya. Sebenarnya tapi kalau kita mau mikirin juga, kan ada konsep zero waste di pembudidayaan maggot juga nih. Bangkai lalatnya pun bisa dikasih jadi pakan ternak. Oh. Gitu. Jadi pakan ternak maksudnya untuk ayam, untuk bebek, untuk apa ya namanya? Unggas ya. Ya unggas sama si ikan ini bisa. Jadi lalatnya sendiri ya. Jadi bangkai lalatnya itu yang udah mati itu gitu. Asalkan masih fresh, artinya nggak lebih dari 24 jam. Kalau lebih dari 24 jam udah ada bakteri di sana. Ada bakteri. Oke. Dia harus rajin dibersihin, bangkai lalatnya kekumpul, tinggal kasih aja ke ternak, nggak apa-apa. Gitu. Kalau tadi Doni bilang ini kan kebutuhan user ini maggot yang fresh, artinya hidup begitu. Iya. Kalau yang mati nggak bisa dijual ya? Nggak bisa. Terus diapakan biasanya? Yang mati ya udah mati aja gitu. Dipisah aja. Nggak bisa juga kayak yang lalatnya sendiri? Nggak bisa. Jadi gini, kalau untuk peternak itu mereka mintanya yang fresh, yang masih hidup. Gitu. Oke. Nah kita bisa awetin ini dengan dikeringkan sebenarnya. Nah kalau yang dikeringkan ini usernya beda lagi. Gitu. Usernya lebih ke penghobi. Kayak penghobi ikan hias misalnya. Berarti posisinya mati dikeringkan atau sengaja dimatikan terus dikeringkan gitu. Untuk ikan biasanya ikan koi biasanya paling banyak. Sekarang lagi naik daunnya tuh cana, gabus hias itu lagi naik banget. Habis itu apa ya, sugar glider, marmut, tikus, hamster yang kayak gitu. Oh ini pakannya ya? Jadi pakannya. Gitu. Sebenarnya pasarnya luas banget sebenarnya. Iya. Macam-macam soalnya, ada yang hidup ada yang kering. Tapi kalau yang mati benar alami mati nggak bisa. Nggak bisa. Itu biasanya diapain bro? Dibuang aja gitu? Dibuang aja udah. Karena nggak mungkin kita misahin yang udah mati dari media hidupnya. Oh saking banyaknya. Iya betul. Kita nggak mungkin ngintilin satu-satu. Biarin aja gitu ya. Aja gitu. Tapi tidak mengganggu dengan yang hidup biasanya dimakan. Kalau mereka hidup, mereka nggak akan kanibal. Tapi begitu dia mati, itu akan dimakan sama temennya. Oh beda ya. Dia hilang sendiri aja. Iya. Efektif juga berarti ya. Efektif juga. Oke. Wah ini menarik banget nih Doni ya. Dan juga Sobat Podcast ternyata sesuatu yang mungkin bagi orang awam tampak menjijikan. Iya. Ulah, belatung gitu kan bayangan orang gitu. Tapi ini memang beda jenisnya. Beda jenis. Bahkan ketika menjadi lalat juga tidak menciptakan bakteri. Betul. Seperti lalat-lalat yang kita kenal selama ini,
hinggap dari kotoran, kemakan yang tentu berbahaya ya buat kita. betul. Yang ini tidak. Enggak. Dan malah memberikan keuntungan bagi finansial gitu ya. finansial. Dan menarik sekali, mudah-mudahan juga makin berkembang nih usaha dari Doni. My Magot. Iya, baru saya bajunya. Iya betul. Ini My Magot nih. Oke. Jadi karena konsepnya kan My Magot gitu. Kesini bahasa Bali. Kesini ya? kalau bahasa Bali kan gitu kesini. Gitu. Ya, oke. Kalau tagline-nya kita kalau bahasa Bali kan asal ngalih magot, mai alih di mai magot kan gitu. Mai alih gitu misalnya. Iya. Nah, kita juga pengennya ya nggak pengen muluk-muluk sih, tapi kan pengen juga ekspor kan gitu. Kalau kedepannya udah gede pengennya ekspor. Jadi tetap mai-nya ini mai mai kesini. Cari kesini gitu ya. Oke. Magot kita, magot saya gitu. Jadi filosofinya ke sana. Wah, menarik ya. Ada visi ke sana ya. Visinya ke Besar. sana, pengen. Otomatis pengen ya. Tantangannya adalah tetap di sana. sampahannya makanan organik ini ya. Makanya kita harus kerjasama lah, bangun komunikasi sama pihak-pihak terkait dengan LHK, dengan dengan pihak desa, dengan Banjar yang dekat-dekat aja lah dulu gitu. Gimana caranya biar sampah organiknya bisa diolah dengan maksimal gitu aja. Wah, ini menarik sekali Sobat Podcast ya. Mungkin juga Sobat Podcast pengen cari siapa tahu penghobi ikan atau penghobi apalah hewan-hewan tadi yang sebutkan marmut segala macam butuh pakan yang bagus, bisa datang nih ke My Magot ya. Ini ada media sosialnya juga kan, nama My Magot, dan dikelola oleh 6 orang tadi. 6 orang. Sekali lagi banyak, terima kasih banyak sama-sama Doni udah sharing di podcast Hera Rumpi. Dan tentunya semoga podcast inspirasi dari Doni ini bisa memberikan motivasi buat sobat juga yang mungkin saat ini lagi bermasalah dengan finansial, bisa cari solusi, mungkin juga bisnis magot, siapa tahu ya di daerahnya masing-masing. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Doni, sampai jumpa di episode yang lainnya.